salam sehat, salam tahu untuk kita semua. Di video kali ini saya ingin mencoba untuk mereview satu buah mandau yang berukuran kecil, tapi di sini kalau kita lihat mandau ini sudah berumur teman-teman, ini sudah berumur ratusan tahun. Nah kalau kita lihat di sini dari ganggangnya, dia nggak mempunyai rambut di sini teman-teman, tetapi di sebagian ganggang mandau ini sudah ada pecah-pecah kecil karena mengingat umurnya sudah ratusan tahun ini. Nah ini juga ada pecah-pecahnya. Nah, dia kondisinya kalau kita lihat dari sarungnya, ini dia mempunyai 3 tempuser, 3. Dia nggak mempunyai penyang di sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini biasa aja. Nah ini dia yang namanya buhul kunci kalau orang Dayak mengatakan. Kalau kita lihat bilahnya, bilahnya ini sangat sederhana teman-teman, tapi yang istimewanya dia bisa dikelok. Nah teman-teman, nah Nah, kalau kita lihat mandau ini, mandaunya motifnya sangat sederhana teman-teman. Yang istimewanya mandau ini dapat dikelokkan. Nah, itu bisa diluruskan kembali. Tadi sudah dapat berkelok seperti ini, tapi sekarang kondisinya sudah lurus. Nah ini dia nih. Nah ini diyakini mandau ini sudah berumur ratusan tahun nih teman-teman. Nah dan juga mandau ini dia menggunakan jenis besi mantikai karena dia bisa dipatahkan, dilenturkan, dikelokkan. Nah ini dia, sederhana sekali mandau ini, tidak sama seperti mandau-mandau saat ini yang lebih banyak motif dan juga variasinya. Kalau kita lihat mandau ini mungkin hanya seperti sesederhana ini. Nah ini sudah sangat tua, sangat berumur sekali ini teman-teman. Ganggangnya masih menggunakan kayu. Nah, kayu masih menggunakan kayu. Jadi di sini kayunya sudah mulai, sebagiannya sudah mulai retak. Nah untuk sarungnya motif sangat sederhana, tidak terlalu banyak variasi. Dan juga di sini kalau kita lihat ada balutan kain merah di sini, menanda dari sebuah keberanian. Tanda merah. Di mandau ini tidak dilengkapi dengan penyang dan juga beberapa kayu-kayu lainnya, kayu-kayu bertuah. Ini hanya polosan aja teman-teman. Tapi yang istimewanya mandau ini masih terjaga dan masih ada sampai saat ini, karena mengingat kayu untuk jenis besi mantikai ini sangat langka, jarang ditemui. Nah ini dia nih.
Nah, mungkin hal-hal seperti ini untuk jenis mandau senjata tradisional kita orang Dayak Kalimantan Tengah itu tetap dilestarikan dan juga dipertahankan, dijaga. Nah, hal-hal seperti ini bukan untuk diperjualbelikan, tetapi ini menjadi pusaka nih teman-teman. Karena bagi orang Dayak memiliki mandau itu adalah suatu kewajiban, sebuah jati diri sebagai asli keturunan dari orang Dayak itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya mandau ini dengan berumur ratusan tahun ini akan tetap dijaga, dipelihara, nah, tetap dilestarikan, tidak untuk diperjualbelikan nih teman-teman. Nah, mungkin review sedikit mandau yang berumur ratusan tahun ini dengan jenis besi mantikai ini paling tidak dapat sedikit memberikan pengetahuan dan juga wawasan tentang adanya mandau dengan jenis mantikai. Nah, di sini juga kita punya sebuah mandau. Nah, jadi mandau ini beda dengan mandau yang sebelumnya, mandau jenis mantikai ini. Kalau dari segi besarnya mungkin kalau kita lihat di sini ini lebih besar dibandingkan dari jenis mandau mantikai yang berumur ratusan tahun ini. Nah, ini dia mandau yang di zaman tahun 2022 ini dia menggunakan tanduk dari rusa asli. Nah, ini tanduk rusa asli nih teman-teman, kalau kita lihat di sini dengan berbagai macam motif ukiran di tanduknya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ukiran juga di sini. Nah, di sini aja dilengkapi dengan penyalnya juga nih teman-teman. Ada manas juga di sini. Ada koin. Nah, ini manas belum. Tambun. Manas belum, manas tambun. Manas monong. Iya, ada manas monong. Ada Taring. 10 karuhei. Terus ada taring di sini. Ini ada taring babi. Nah, ini ada 10 kecil di sini. Nah, ini merupakan mandau yang menjadi koleksi juga nih teman-teman. Koleksi Tempuser 3 juga sama seperti yang ini. Nah, konon ceritanya Tempuser ini adalah Tempuser perempuan, ini laki-laki, dan ini juga perempuan. Jadi yang laki-laki ini digapit oleh 2 perempuan Tempuser. Nah, ini kalau kita lihat bilahnya, nah, bilahnya sangat luar biasa nih teman-teman. Bilahnya warna putih. Ini menggunakan besi putih. Nah, ini dia nih. Ini kemarin mandau yang sempat kita review di video sebelumnya, ini menggunakan bar Shinso nih teman-teman, steel 70. Ini dia nih, bar Shinso steel 70. Nah, motifnya beda dengan yang tadi. Kalau kita lihat yang tadi itu, nah, ini dia perbedaannya teman-teman. Ini dia. Ini yang menggunakan besi bar Shinso steel 70 dengan ketebalan juga maksimal nih teman-teman, dan juga ada motif-motifnya di sini. Nah, yang ini tadi adalah mandau berjenis besinya mantikai yang bisa dikelokkan tadi. Nah, ini dia perbandingannya nih teman-teman. Nah, sangat luar biasa nih perbedaannya mandau di tahun 2022 dan juga mandau yang sudah berumur ratusan tahun. Seperti ini, kondisi besinya sudah mulai menghitam. Dari segi besarnya juga berbeda nih teman-teman. Nah, sangat istimewa sekali. Kalau kita lihat dari ganggangnya, untuk ganggangnya ini juga motifnya dia berukir juga. Kalau kita lihat yang
di umur ratusan tahun ini sama motifnya, cuma dia motifnya lebih sederhana dan juga dia menggunakan kayu biasa. Saking lamanya sampai dia retak nih teman-teman. Nah, kalau ini menggunakan tanduk. Kalau kita lihat jalinnya di sini, jalinnya ini atau ikatan tali sampulnya ini masih menggunakan rotan ini teman-teman. Nah ini dia nih, rotan asli nih. Dan kalau kita lihat yang di sini, ini dia menggunakan tali dari reket. Nah, nilon juga bisa, sehingga dia bisa membuat perpaduan warna antara hitam, merah, dan hitam. Nah ini dia perbandingannya mandau di tahun 2022 saat ini dan juga mandau yang sudah berumur ratusan tahun. Nah kalau kita lihat dari sarungnya, seperti yang kita review tadi untuk sarungnya, sarung ini terbuat dari jenis kayu ulin. Nah ini dia nih, ini terbuat dari jenis kayu ulin. Beratnya juga berbeda nih teman-teman. Beratnya juga berbeda. Kalau ini dia menggunakan jenis kayu, tapi sepertinya dia tidak menggunakan jenis kayu ulin karena dia lebih ringan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini dalam hal melakukan sedikit review dan juga sebagai perbandingan antara mandau saat ini di tahun 2022 dan juga mandau di tahun yang sangat lama, itu sudah berumur ratusan tahun. Nah ini dia. Ini pusaka semua ini teman-teman, yang harus tetap dipelihara dan dilestarikan, tidak untuk diperjualbelikan, karena mandau ini adalah melambangkan sebuah identitas kita sebagai orang Dayak. Karena orang Dayak wajib memelihara, menjaga, dan melestarikan benda pusaka yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang orang Dayak.